Oke, selamat datang kembali di channel Junior Dev dengan saya Sofyan Setiawan. Kali ini kita akan melanjutkan tutorial dari CRUD sederhana dengan PHP dan MySQL. Kita sudah sampai di pembuatan tambah, yaitu form tambah data dan juga tambah proses. Selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat form edit atau menyunting data, seperti halnya di tambah data. Bedanya ini ada editing, jadi ada nilai-nilainya sesuai yang sudah dipilih, dan nanti ini untuk sunting data seperti itu. Jadi istilahnya adalah update data. Oke, yang pertama kita akan menuju ke form tambah data ini. Kita akan copy dan kemudian kita akan buat file baru. Oke, kemudian kita akan namai dengan edit.php. Oke, jadi jangan lupa tipenya itu adalah PHP. Oke. Di edit PHP ini kita menggunakan form dari tambah data, dan jangan lupa untuk diedit apa-apa yang perlu. Jadi bukan tambah data tapi edit data. Ini juga diganti edit, dan juga ini juga untuk actionnya nanti kita akan coba actionkan ke edit proses. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk sedikit ngoding di sini untuk PHP-nya. Oke, kita akan memerlukan yang namanya data dari yang dipilih. Jadi karena kita menggunakan ini dengan ID tertentu, kalau misalkan kita klik open new tab, maka akan ada ID seperti ini. Jadi yang pertama adalah kita butuhkan koneksi dulu, include untuk file koneksi.php seperti ini, dan kemudian kita akan dapatkan ID dari browser tadi. Jadi ketika ini diklik maka akan ada yang namanya ID, misalkan ini ID 3, ini ID 2, ini ID 1, bisa dilihat di bawah sini. Oke, seperti ini. Dan kita akan menyimpannya di sebuah variabel, dan nanti kita akan panggil di beberapa tempat. Misalkan untuk mengambil variabel dari browser maupun dari form yang menggunakan metode get, itu menggunakan get seperti ini, dan tadi menggunakan ID. Oke, jadi get nanti akan mengambil nilai dari ini. Jadi misalkan ini 3 seperti ini. Oke. Selanjutnya kita akan coba untuk query. Jadi kita akan select data. Misalkan di sini saya akan buat variabel untuk menampung dari return value dari MySQL query. Oke. Kita akan select dari from view data misalkan. Select all from view data. Jadi kita tidak akan menselect semuanya, hanya menselect berdasarkan ID ini. Jadi berdasarkan value dari ID mahasiswa, misalkan ini 1 atau 2 atau 3. Jadi ketika yang dipilih hanya ID mahasiswa 1, maka datanya yang muncul ya ini saja, yang ini tidak. Kalau misalkan ID 2 yang dipilih di get tadi, maka datanya yang muncul hanya ini yang didapatkan. Oke. Jadi caranya untuk mendapatkan data tertentu berdasarkan ID kita gunakan yaitu where. Di mana, atau kita bisa bahasakan di mana ID mahasiswa. Jadi kolomnya ID mahasiswa. Itu kita gunakan petik 1
karena di sini sudah ada petik 2. Kita gunakan ID 1 yaitu dari variabel ID. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita akan buat percabangan. Yaitu apakah data tersebut ada atau tidak. Jadi caranya adalah dengan menggunakan MySQL 6 rows. Jadi ada berapa rows yang dihasilkan dari query ini. Jadi kita gunakan yaitu show. Misalkan kalau tidak ada data, tidak ada record sama sekali, maka hasilnya adalah 0. Maka di sini tidak akan ditampilkan data dari ini. Kalau misalkan 1, karena kita hanya get data itu hanya 1 berdasarkan ID. Jadi ID 1 atau ID 2 atau ID 3, maka yang dihasilkan adalah kalau tidak 1 ya 0. Jadi antara ada 1 baris atau 0 baris. Kalau 0 atau tidak ada, maka kita akan coba untuk berikan pesan atau beri perintah. Kita akan beri perintah untuk kembali ke halaman yang dikunjungi sebelumnya. Jadi kalau misalkan yang dikunjungi tadi adalah ini, misalkan ini edit, kemudian kalau misalkan tidak ada data, dia akan mengunjungi indeks lagi. Jadi seperti halnya tombol back di browser. Jadi untuk back history. Jadi caranya adalah kita gunakan JavaScript. Kita jalankan script di sini. Lalu kemudian kita akan beri perintah dengan window history back. Oke, ini adalah fungsi dari JavaScript untuk back di history sebelumnya di browser. Kalau misalkan datanya tersebut ada, karena ketika else ini, jadi kalau misalkan ini 0, maka else-nya adalah 1. Jadi kita berikan, bukan echo ya, kita akan saya tidak memanggil pesan atau memberikan pesan, tapi kita akan buat fetch association untuk query yang sudah kita dapatkan. Misalkan data, kemudian MySQL fetch assoc, dan resultnya dari query yaitu show. Oke. Jadi kita akan bisa memanggil berdasarkan nama dari kolom. Jadi array-nya adalah ini. Oke. Yang pertama saya akan coba untuk membuat sebuah input type hidden, dan kemudian kita akan isi dengan name, misalkan name-nya yaitu ID. Lalu kemudian kita akan isi value. Misalkan value-nya adalah sebuah PHP untuk echo ID. Oke. Jadi maksudnya ini adalah sebuah tipe hidden. Jadi input dengan tipe hidden, namanya adalah ID, dan value dari ini yang kita get ini. Oke, jadi kalau misalkan ID 3, maka di sini juga 3 value-nya. Kemudian untuk input type text, di sini saya akan memanggil name. Jadi kita copy yang ada di sini. Kemudian ini saja, mulai dari value sini kita copy, copy di sini. Kemudian ini akan saya ganti dengan data, kemudian name. Oke. Jadi nanti akan terdapat nilai yang berasal dari name.
dari sini, dari NIM sini yang kita pilih pastinya. Lalu kemudian selanjutnya untuk nama juga sama, kita copy saja di sini dan ini saya ganti dengan data nama. Oke. Oke, kita ganti untuk yang ini saja yang kita copy. Setelah itu untuk jenis kelamin. Nah, jenis kelamin ini agak berbeda. Kita akan coba untuk berikan nilai tidak berdasarkan value yang ada di sini, tapi keadaannya. Jadi kita akan gunakan atribut kosong, yaitu cek seperti ini. Jadi kalau misalkan yang didapat nanti sama dengan P atau L, misalkan ya, kita akan coba, kita akan buat di sini PHP. Oke, di sini. Lalu kemudian kita akan buat if. Misalkan if data jenis kelamin, jika data jenis kelamin adalah oke, misalkan di sini adalah yang pertama adalah L ya. L. Jika data jenis kelamin adalah L, maka kita akan echo, yaitu cek. Oke. Jadi kalau misalkan ini kita bisa lihat di sini karena radio itu berbeda dengan input type text. Jadi input type radio itu hanya mengandalkan keadaan radio itu cek atau tidak. Jadi kalau misalkan jika data jenis kelaminnya itu adalah L, maka ini yang dicek. Kalau misalkan ini akan saya copy. Oke. Kalau perempuan, maka ini yang dicek. Oke. Nah, kita akan coba nanti untuk penjelasan lainnya kita akan demokan dan kemudian kita akan menuju ke select ini. Untuk select juga berbeda dengan radio dan juga input. Kita akan gunakan yaitu selected. Jadi sebuah atribut kosong yaitu selected. Dengan cara seperti halnya di sini. Jadi kita copy juga. Kita berikan if juga di sini. Jadi if data dengan name-nya yaitu angkatan adalah misalkan 2011 ini. 2011 maka echo ini bukan cek tapi selected. Oke. Kemudian kalau misalkan untuk yang di sini, kalau ini 2012 maka ini yang diselect. Kalau yang di sini, kalau ini yang 2013 maka ini yang diselect. Jadi tergantung dari nilai yang didapat di database. Oke, kita akan demokan nanti dan ini untuk alamat. Untuk alamat ini kita cukup gunakan value. Jadi seperti halnya untuk input text dan kita akan echo nilainya di sini. Echo yaitu data alamat. Oke, seperti ini. Selanjutnya untuk nomor HP. Untuk nomor HP maka juga berdasarkan kolom yaitu nomor HP. Dan yang di bawah ini akan saya ganti dengan
simpan, dan ini juga name-nya juga simpan. Oke, sepertinya ada error. Sepertinya saya lupa untuk memberikan semikolon di sini. Jadi kita akan berikan semikolon dulu. Saya kelupaan. Oke, untuk yang ini juga. Jadi ada echo dan semikolonnya. Oke, di sini untuk semikolon ada di cek di sini. Oke, jangan lupa untuk berikan semikolon ya, karena kode itu sangat bergantung dari kalau misalkan ada yang satu kurang ditulis, maka hasilnya akan berbeda. Bahkan untuk yang kelupaan semikolon pun sering error seperti ini. Oke, kalau misalkan kita reload lagi, oke, masih ada sedikit kesalahan. Kita akan coba lihat. Saya juga kelupaan untuk double quote di penutup value di sini. Jadi ada double quote buat nutup value. Oke, kemudian yang di sini sepertinya juga untuk yang laki-laki, perempuan ini saya rasa tidak ada yang salah. Dan selanjutnya untuk yang ini juga. Oke, jadi di value ini yang sekiranya belum ya. Oke, misalkan di sini. Oke, dan oke, coba kalau misalkan kita lihat lagi. Kita reload. Oke. Oh ya, untuk alamat juga saya kelupaan sedikit. Jadi untuk text area itu tidak membutuhkan yang namanya variable value. Jadi langsung ditulis di dalam text area itu sendiri. Jadi kita cut. Jadi kita paste di text area di sini. Oke. Oke, kita akan coba untuk reload. Oke, hasilnya seperti ini. Itu untuk edit data sepertinya sudah selesai. Coba kalau misalkan kita untuk yang risky. Kalau yang risky, oke, ini sepertinya ada kesalahan karena P-nya ini tidak huruf besar. Coba kalau misalkan saya ganti dengan huruf besar. Oke, kemudian kita reload di sini. Oke, kalau kita edit, nah yang terpilih adalah perempuan. Jadi sebelumnya saya gunakan untuk data testing saja. Oke. Selanjutnya karena form dari edit data ini menuju ke edit proses, maka kita akan buat yang namanya file edit proses dan kita akan coba untuk copy ini karena kira-kira hampir sama untuk tambah proses, bedanya ada di query-nya saja. Oke, kita kopas di sini. Oke, jadi ada name, nama, jenis kelamin, angkatan, alamat, nomor HP, dan ini dari tambah tadi kita tadi menggunakan yaitu simpan. Jadi ini saya ganti dengan simpan. Kita save dulu. Kita namai edit proses. Oke. Ini sudah ini kita biarkan saja karena ini juga tidak perlu diubah. Jadi kita juga yang namanya memanggil dari database dan mengambil data dari variable post yang kita kirim dengan menggunakan form edit ini. Oke. Yang perlu kita perhatikan adalah yang ada di sini. Jadi kita tidak menggunakan query insert karena kita ingin mengupdate data, maka kita gunakan yaitu update. Oke, kita hapus dulu. Oke, seperti ini. Nah, untuk query-nya yaitu update, kemudian biodata, jadi data tabelnya, update biodata dengan set nilai yaitu name. Name-nya menggunakan variable name.
Oke. Setelah itu nama, maka kita juga menggunakan variabel nama. Oke, seperti ini. Nama. Setelah itu jenis kelamin, bukan jenis kelamin. Jadi datanya dari variabel jenis kelamin. Selanjutnya angkatan. Jadi angkatan sama dengan datanya dari variabel angkatan. Kemudian angkatan itu adalah alamat. Jadi kita isi di sini juga alamat sama dengan dari variabel alamat. Oke, sampai di nomor HP. Oke, nomor HP sama dengan dari variabel nomor HP. Oke. Kemudian kita berikan ORDAI kalau misalkan ada yang error, dan kita gunakan info yaitu MySQL error. Oke, seperti ini. Jadi kita gunakan query yaitu update. Jadi maksudnya adalah update di tabel dengan set yaitu name, nama, jenis kelamin, angkatan, alamat, nomor HP. Oh iya, saya kelupaan. Di sini kita gunakan yaitu where ID mahasiswa, yaitu ID juga. Oke. ID. Kalau misalkan kita tidak gunakan where, dia akan mengupdate semua baris itu dengan data yang sudah kita update. Jadi kalau misalkan data tadi kita edit yaitu MUIS, maka semuanya juga akan MUIS, dan ini juga kalau misalkan L akan semuanya, 2013 juga akan semuanya, dan sebagainya. Jadi gunakan where. Oke, jadi where ID mahasiswa adalah yang sudah didapatkan tadi. Oke, dengan ID tadi. Oke, saya kelupaan lagi. Maaf. Jadi tadi saya gunakan yaitu input type hidden dengan menggunakan ID. Maka ini juga saya ganti dengan misalkan ID. Jadi untuk mendapatkan ID ini, karena saya belum ketikkan untuk variabel ID, maka nanti hasilnya akan error. Oke. Jadi post, kemudian ini ID. Oke, jadi jangan sampai kelupaan untuk variabel ID ini juga harus dimasukkan agar nanti di sini tidak error karena ID mahasiswanya kosong kalau misalkan tidak ada di sini. Oke, setelah itu kita akan ganti ini dengan pesan lain. Jadi sebelumnya data berhasil ditambahkan diganti data berhasil di update, contoh seperti itu. Dan kemudian ini ganti dengan edit.php atau index saja, index.php. Dan kemudian di sini gagal mengupdate data, dan ini kembali ke index. Oke, seperti ini. Ini juga untuk ke index. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk mengetes salah satu. Misalkan di sini ada yang namanya
Rizky, misalkan jenis kelamin P, angkatan ini kita akan ganti. Misalkan ini saya ganti dengan 567890. Dan namanya akan saya ganti jadi Ahmad. Dan jenis kelaminnya kita ganti jadi laki-laki. Kita pilih untuk angkatannya misalkan 2012. Kemudian di sini saya ganti dengan misalkan Jakarta. Dan ini saya ganti dengan seperti ini. Kemudian kita simpan. Kemudian kita back. Nah, di sini akan berubah nilainya. Jadi sebelumnya Ahmad, jenis kelamin L, angkatan, ini juga berubah. Contoh lagi untuk data Sofyan Setiawan, kita edit. Ini saya ganti jadi 34567. Misalkan seperti ini. Dan namanya akan saya ganti jadi Setiawan. Seperti ini. Dan jenis kelaminnya tetap misalkan laki-laki. Kemudian angkatannya saya pilih jadi 2012. Kemudian alamatnya Ponorogo. Ini saya ganti jadi 0210098. Seperti ini saja. Kemudian kita simpan. Kita back, maka datanya akan terupdate seperti ini. Nah, kita sudah berhasil untuk data di update data dan edit ya, edit dan update data melalui PHP, dan kemudian kita akan coba untuk menghapus data menggunakan PHP juga. Kita akan ke index.php dulu untuk mengedit beberapa hal di sini. Di link hapus ini saya akan berikan sebuah konfirmasi ketika diklik. Jadi caranya adalah kita akan menambahkan yang namanya untuk HTML event, yaitu atribut event yaitu onClick. Kita akan menjalankan JavaScript untuk mereturn konfirmasi. Jadi kita ketikkan yaitu return, kemudian confirm. Jadi nanti akan muncul dialog apakah iya atau tidak. Dan nilainya adalah apakah Anda yakin ingin menghapus data ini. Seperti ini. Karena ini sebuah di sini double quote, maka di sini saya akan ganti dengan single. Seperti ini, agar nanti tidak error ya. Jadi on click return confirm. Apakah Anda yakin ingin menghapus data ini? Maka nanti akan dialog ada ya atau tidak. Kalau misalkan kita klik di hapus, setelah kita simpan tadi filenya, kita reload juga di sini. Kalau misalkan di sini saya klik, maka ini akan menghapus data. Kalau misalkan kita oke, kalau tidak jadi kita cancel seperti ini. Contoh, jadi kalau misalkan kita oke, dia akan menuju ke hapus PHP dan mengandung ID yang bisa kita get, yaitu ID 3. Karena kita belum membuat file hapus, maka di sini tidak ada. Jadi object not found. Jadi kita buat dulu untuk file hapus.php. Ini akan saya tutup aja. Dan kita akan buat sebuah file baru dan kita simpan dengan nama hapus.php. Seperti ini. Di sini saya akan buat sebuah kode PHP. Di sini saya akan tentukan untuk percabangan if. Jadi jika misalkan saya akan isi dengan isSet. Dan di sini saya akan isi variabel yaitu
get ID. Oke. Jadi if iset get ID, karena untuk hapus.php ini ketika saya klik hapus ini akan ada ID-nya. Jadi ID yang ingin dihapus tuh jadi seperti halnya edit tadi ya. Jadi ini memerlukan ID tertentu. Jadi get ID dan kemudian kita akan include file connect. Jadi koneksi.php karena kita akan gunakan untuk query juga. Kemudian kita akan simpan untuk get ID ini dengan ID. Jadi kita tidak memanggil get ID lagi, tapi cukup gunakan ID karena kita store datanya ke ID. Kemudian kita akan buat variabel untuk query. Jadi misalkan di sini akan saya cek, kemudian MySQL query. Saya gunakan query untuk select. Agar nanti saya gunakan select ini untuk menyelect data apakah data itu benar-benar ada atau tidak. Jadi kita akan select. Kita gunakan yaitu bukan select all tapi hanya cukup ID mahasiswa. From biodata. Jadi menselect yang namanya kolom ID mahasiswa dari biodata, dari tabel biodata, where ID mahasiswa itu adalah ID ini yang dipilih tadi. Kita berikan or die. Kalau misalkan ada kesalahan, MySQL error. Oke. Kemudian kita akan if lagi percabangan di sini. Kita akan lihat apakah data tersebut ada atau tidak. Jadi kita gunakan num rows. Kita akan gunakan variable check. Oke. Apakah variable check itu ada atau tidak? Jadi ID tersebut dari yang diselect itu ada atau tidak. Kalau misalkan ada, akan masuk ke else karena ini nilainya 0. Jadi hanya ada 0 atau 1. Kalau misalkan 0, maka kita akan echo dan kita akan kembali seperti halnya edit tadi. Jadi cukup kita lihat di edit proses atau di form edit ya. Di edit ini kita akan copy untuk script ini agar nanti kalau misalkan ID tersebut tidak ada, maka kita akan kembali ke history sebelumnya. Jadi mengunjungi file yang sebelumnya. Kemudian ini bukan else tapi else. Oke, seperti ini. Kalau misalkan data tersebut ada, maka kita akan buat query lagi. Misalkan ini digunakan untuk mendelete data. Jadi kita gunakan MySQL query. Dan query-nya kita isi dengan delete from biodata where ID mahasiswa adalah sama dengan nilai dari variable ID. Seperti ini. Oke. Jadi maksudnya adalah mendelete records dari biodata ketika ID mahasiswanya ini. Jadi hanya ID mahasiswa
yang dipilih saja yang akan dihapus datanya untuk satu baris itu. Oke. Kemudian kita akan buat pesan kalau misalkan del itu nilainya true. Kalau true itu berarti berhasil. Jadi echo misalkan ini saya copy misalkan dari edit proses misalkan agar lebih cepat nantinya. Oke. Oke, ini saya ganti dengan del. Berhasil menghapus data. Oke. Kemudian ini gagal menghapus data. Oke. Kemudian back seperti ini. Kita akan demokan kalau misalkan kita reload. Ini kita klik ID 3. Jadi apakah Anda ingin menghapus data? Jika oke, maka data dihapus. Dan di sini kita bisa lihat untuk data Muiz tadi itu berhasil dihapus. Kalau misalkan ini saya hapus juga untuk Ahmad. Kita klik oke. Dan ketika kembali data tersebut hilang. Oke, tadi pesannya ada salah di sini, bukan data menghapus data tapi berhasil menghapus data. Oke. Coba kalau data yang ini juga saya hapus, berhasil menghapus data, kita back, maka yang terjadi tidak ada data. Karena di sini juga pastinya juga kosong kalau misalkan kita klik. Nah, tidak ada data. Oke. Jadi itu adalah tutorial sederhana untuk membuat CRUD. Coba kalau misalkan kita tambahkan data lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Misalkan Sofyan, ini laki-laki, kemudian pilih angkatan 2011, alamat Malang, nomor HP 081. Oke, seperti ini aja kita tambah. Berhasil, back, kita home, kemudian kita edit. Misalkan ini ganti 8. Oke. Kemudian ini saya ganti jadi seperti ini saja. Oke, kita simpan. Update berhasil. Kemudian untuk hapus. Oke. Oke, jadi itu saja untuk tutorial mengenai CRUD dan sudah berhasil. Silakan dipraktekkan dan nanti saya akan berikan link download untuk mendownload semua file yang sudah kita buat, mulai dari indeks, koneksi, edit, dan sebagainya. Oke, sekian untuk tutorial kali ini. Dan kita akan lanjut untuk tutorial PHP yang akan mendatang. Jadi saya akan buat tutorial dari PHP 7. Kita akan mulai dari dasar-dasarnya. Oke, sekian dan terima kasih.